Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan Villa? Semoga hari ini kawan-kawan Villa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga selalu diberikan kesehatan, kekuatan, kesempatan, dan rizki yang melimpah serta barokah. Amin amin ya robbal alamin. Kali ini Aswa akan memberikan info seputar fakta-fakta unik yang ada di makam Syekh Maulana Ibrahim As-Samarqandhi atau yang biasa dikenal dengan Syekh Ibrahim Asmoroqandhi. Makam Ayah Kanjeng Sunan Ampel atau Maulana As-Samarqandhi terletak di daerah Gresik Harjo, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban. Begitu kita mendekati lokasi, hamparan pemandangan Laut Jawa akan terlihat di sepanjang jalan. Begitu tiba di kompleks makam Syekh Ibrahim Asmoroqandhi, pengunjung disambut dengan gapura berwarna paduan hijau dan kuning, yang di atasnya terdapat tulisan As-Syaikh Maulana Ibrahim As-Samarqandhi dalam bahasa Arab. Ada keunikan pada tulisan di sebelah kanan dan kiri. Terdapat tulisan sabar, neriman, ngalah, loman, akas, lan temen, yang artinya sabar, menerima, mengalah, dermawan, keras, dan bersungguh-sungguh. Maulana Ibrahim As-Samarqandhi atau yang lebih dikenal dengan sebutan Syekh Ibrahim Asmoroqandhi merupakan salah satu ulama penyebar Islam pada masa generasi awal. Syekh Ibrahim As-Samarqandhi dikenal sebagai Ayahanda Raden Ali Rahmatullah atau yang dikenal dengan Kanjeng Sunan Ampel. Syekh Ibrahim Asmoroqandhi diperkirakan lahir di Samarkand, Asia Tengah pada paruh kedua abad ke-14, dan Babat Tanah Jawi menyebut namanya dengan sebutan Maulana Ibrahim As-Samarqandhi atau Maulana Ibrahim Asmoroqandhi. Sebutan itu mengikuti pengucapan lidah Jawa dalam melafadzkan As-Samarqandhi yang kemudian berubah menjadi Asmoroqandhi. Ulama lain yang datang ke Nusantara pada tahun 1400-an adalah Syekh Ahmad Jumadil Kubro yang wafat di Mojokerto, Jawa Timur. Kemudian Syekh Muhammad Al-Maghribi dari Maroko yang wafat di Klaten, Jawa Tengah. Kemudian Syekh Malik Israel yang wafat di Cilegon. Kemudian Syekh Hasanuddin dan Aliyuddin yang wafat di daerah Banten, serta Syekh Subakir dari Persia dan Syekh Maulana Malik Ibrahim yang dimakamkan di Gresik. Menurut keterangan pada papan silsilah susunan Sayyid Muhammad Al-Idrus yang dipajang di dekat makam, tertulis jelas bahwa Maulana Ibrahim Asmoroqandhi adalah putra dari Sayyid Jamaluddin Al-Husain atau yang dikenal dengan Sayyid Jumadil Kubro, yaitu disebut-sebut beliau adalah leluhur Wali Songo bin Ahmad Jalaluddin yang nasabnya ke atas sampai ke Sayyidina Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia menjadi penyebar Islam di daerah Tuban dan sekitarnya bersama dengan adiknya Sayyid Abdullah As'ari atau Sunan Bejagung. Sebelum ke Pulau Jawa, Maulana Ibrahim Asmoroqandhi disebutkan pernah bermukim di Campa selama 13 tahun. Ia menikahi putri raja yang memberinya 2 putra, yaitu Raden Rahmatullah atau yang dikenal dengan Kanjeng Sunan Ampel dan Sayyid Ali Murtado atau Raden Santri. Kedua putra beliau inilah yang mengikuti jejak beliau menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa dan di Nusantara. Fakta unik lainnya makam Syekh Ibrahim Asmoroqandhi ialah bahwa di makam Syekh Ibrahim Asmoroqandhi tidak pernah sepi dari peziarah.
Makam Syekh Maulana Ibrahim Asmorokondi banyak dikunjungi para peziarah dan tabarokan atau ngalap barokah. Para peziarah tak hanya datang dari wilayah Tuban saja, banyak peziarah yang datang dari luar kota dan bahkan dari luar Pulau Jawa. Ada keyakinan dari yang datang ke makam Syekh Ibrahim Asmorokondi bahwa dengan berziarah dan berdoa serta tabarokan di makam Syekh Maulana Ibrahim Asmorokondi, maka insya Allah akan dimudahkan setiap hajatnya. Bahkan bagi beberapa kalangan, mereka meyakini bahwa karomah dan barokah dari Syekh Maulana Ibrahim Asmorokondi bisa dibukakan hati dan pikirannya dalam menerima ilmu, baik itu ilmu agama maupun ilmu dunia, dan dimudahkan dalam segala urusannya. Subhanallah. Kemudian jika kita masuk ke dalam lokasi pemakaman, terdapat banyak makam di sana. Sebagian adalah makam keluarga dan sahabat serta santri Syekh Maulana Ibrahim Asmorokondi. Namun dari banyak makam yang ada di sana, tentu makam Maulana Ibrahim Asmorokondi yang paling berbeda. Selain karena bangunan cungkupnya yang besar, juga tak pernah sepi dari peziarah yang kebanyakan duduk di dekat areal makam Syekh Ibrahim Asmorokondi. Di dalam kompleks makam Maulana Ibrahim Asmorokondi juga terdapat sebuah masjid yang kuno yang terletak di sebelah timur makam. Di dalamnya terdapat 4 soko besar yang menjadi penopang kuat bangunan masjid. Yang unik di dalam masjid juga terdapat tempat pengimaman yang kuno yang menjadi bukti kesepuhan bangunan tersebut. Serta ada juga mimbar yang berornamen klasik dengan ukiran-ukiran kuno yang masih menunjukkan keindahan kesenian pada zaman Syekh Ibrahim Asmorokondi. Di bagian soko guru juga terdapat ukiran burung Raja Wali yang turut menjadikan nuansa karismatik di dalam masjid. Masjid yang ada di kompleks makam tersebut dibangun sebelum makam, karena masjid ini yang mendirikan adalah Maulana Ibrahim Asmorokondi sendiri. Sedangkan makam mulai ada sejak Maulana Ibrahim Asmorokondi wafat. Syekh Ibrahim Asmorokondi juga mewariskan sebuah kitab tulisan tangan yang dikenal di kalangan pesantren dengan nama Usai Nempis, yaitu sejilid kitab berisi 6 kitab dengan 6 Bismillahirrohmanirrohim, ditulis atas nama Syekh Ibrahim Asmorokondi, dalam arti bahwa Syekh Ibrahim Asmorokondi beliau sambil berdakwah menyiarkan agama Islam. Syekh Ibrahim Asmorokondi juga menyusun sebuah kitab. Allahu a'lam bishawab. Demikianlah sahabat filah paparan singkat tentang fakta-fakta unik yang ada di makam Syekh Ibrahim As-Samarqandi atau Syekh Ibrahim Asmorokondi. Semoga dengan ini kita lebih cinta dan mengenal para wali-wali Allah yang berjuang menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa dan di Nusantara. Dukung channel ini dengan like, komen, dan subscribe. Semoga sahabat filah selalu dalam keadaan sehat dan senantiasa dilindungi, dinaungi, dijaga, dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.